thayyibah wa thawabal amali bihi mudha'afah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Hadirin karam wal muhtaram, para asatidzah, para tuan guru, hadirin hadirat jamaah salat sunat tarawih Masjid Jami Nur Ihsan yang insyaallah kita semua senantiasa dalam lindungan, perhatian, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Imam salat sunat tarawih pada malam hari ini, Mukarram Ustaz Haji Salim, kemudian Mukarram Ustaz Saiful Falah, Kanda Ustaz Habibi, serta pada malam hari ini kita kedatangan tamu atau guru dari Jawa Barat, jauh Pak. Alhamdulillah beliau menyempatkan diri untuk hadir bersilaturahmi pada jamaah Masjid Jami Nur Ihsan. Untuk itu mari sama-sama kita dengarkan mutiara-mutiara hikmah yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Mukarram Muhtaram Asyadillah Ustaz Haji Ahmad Fadil. Padanya ilaikum wa tafadhal mashkur. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada suaranya gimana? Itu pada buka belum sini? Ya? Jauh apa? Masya Allah. Ada dari jauh dari Jawa Barat ini. Kami di sini bisaran dari Jawa. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bahwa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab salam itu maknanya keselamatan. Kan enak ya. Kalau orang yang selamat itu enak. Apalagi nih, masya Allah ya, mau lebaran. Tuh, kemudian apa? Badan kita sehat, selamat, duit kita banyak. Gurih nggak begitu? Hah? Saya doain deh semua mengakui semuanya jamaah tulisan ini, amin Allah ya rabbal alamin. Yang kagak enak udah nggak punya duit, badan sakit lagi, betul nggak? Makanya kudu beri salam baru masuk rumah. Berarti kita doain anak istri supaya pada sehat, supaya pada selamat. Subhanallah. Ini kalau pada pulang rumah pada beri salam nggak nih ke rumahnya? Hah? Jangan lupa orang dulu nih. Assalamualaikum orang. Mana-mana diberi salam. Pengen masuk rumahnya, lanang kolong sehari berapa kali masuk beri salam nggak? Masya Allah. Kalau beri salam berarti cakep. Ya, berarti mendoakan kepada anak, kepada istri sayang berarti sama keluarga. Kan kalau mereka pada sehat, mereka selamat, mereka pada senyum, mereka pada nyengir, hati orang tua bapaknya gila nggak tuh? Senang kan? Tapi kalau mereka ngeletak sakit, anak sakit, istri sakit, yang pusing siapa tuh? Lah iya, langsung bapaknya juga. Masya Allah, makanya kudu beli salam kalau masuk. Allah yang merintahkan itu. Idza dakhaltum buyutan fasallimu ala ahliha, kata Allah begitu. Kalau kamu masuk rumah beri salam kepada penghuninya. Itu perintah. Terus salamnya benar. Jangan Assalamualaikum. Assalamualaikum apa? Assalamualaikum. Kagak ada artinya. Jawab udah memilihnya dari dalam lam. Gitu ya. Jangan ada saling mendoa kalau begitu. Assalamualaikum. Tuh, apalagi tambahin warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anakku, wahai istriku, ya semoga engkau mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan. Oh, kan enak seperti itu.
Subhanallah. Ini jangan rumah itu di kayak pasar rumah. Kanan sono, motor kadang-kadang dimasuki ke dalam rumah. Wala salam, wala kalam. Ada nggak yang begitu? Ya. Masuk dari mana-mana motor itu. Ya dari pulang kerja dari mana main masuk aja. Beli salam kagak. Mesinnya masih bunyi. Kadang-kadang masih hidup. Ada nggak yang begitu? Ada Allah. Bisa lah, matiin dulu tuh di luar motornya. Kemudian apa? Bisa lah. Ini Nabi yang mengajarkan. Kalau kita masuk rumah, kemudian beri salam, itu setan-setan yang pada dicari mana-mana tuh jalanan pada nggak ngikut tuh nggak masuk. Tapi kalau kita nggak beri salam malam-malam masuk rumah, setan lupa pada ngikutin. Ini Nabi yang ngomong nih. Makanya tuh kalau anaknya sakit, bentar-bentar anaknya panas badannya, pilek dan sebagainya. Apalagi zaman sekarang ini musim apa? Masih musim corona ya di sini? Hah? Udah nggak ada corona ya? Nggak ada, udah nggak ada. Itu kita dibohong-bohongin doang udah. Ya. Betul. Udah semua udah sehat semua orang sini mah. Amin. Itu kata Nabi kalau kita beri salam masuk ke rumah setan orang ikut penyakit itu pada jadi masuk pada pergi lagi dia. Tapi kalau kita ngeberi salam anak kita nanti diganggu ya, apalagi yang masih punya bayi, apalagi yang masih hamil atau istrinya tuh. Lah itu bisa banyak terjadi, ada yang sakit, ada yang keguguran dan sebagainya. Makanya kudu amalin ini. Perintah salam ini ada dahsyat ini, jangan dianggap sepele. Nabi yang mengajarkan, Allah yang memerintahkan. Subhanallah. Terus kalau sholatnya, kalau sholat tadi kan itu sholat ya. Salam harus kedengeran sama telinga kita sendiri. Salam. Jangan cuma nengok doang gitu. Itu rukun sholat itu dibaca itu. Rukun sholat itu ada 5, yang maksudnya yang rukun qauli kan ada terbagi 3 macam rukun sholat itu. Ada yang qauli, ada yang qauli, ada yang fi'li. Ini kan kalau ngaji di sini memang Sabtu sama yang di Dr. Saiful Wahbi kan dibahas tuh terbaru itu. Ya. Itu dibagi 3. Yang pertama qalbi itu dalam hati, yaitu niat. Kalau kita mau sholat, takbiratul ihram itu harus kedengeran. Dan di dalam hati itu kita niat. Niat apa? Sholat apa tadi itu? Sholat sunat tarawih 2 rakaat, atau sholat isya, atau sholat subuh dan sebagainya itu ketika takbir niat di dalam hati. Kadang-kadang takbir nggak kedengeran suaranya, cuma angkat tangan doang begitu. Angkat tangan doang, suaranya kagak ada. Padahal itu rukun qauli, Allahu Akbar, wajib terdengar oleh telinga kita sendiri. 1, kedua Fatihah, ketiga tahiyat, keempat membaca sholawat, dan yang kelima beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan imam doang yang perlu kedengeran, kita juga wajib terdengar oleh telinga sendiri. Karena itu tadi ada bagian rukun-rukunnya. Fi'li nanti berdiri wajib ya, rukuk, i'tidal, sujud. Itu namanya fi'li perbuatan. Jadi dibagi 3 rukun sholat. Wajib semua dilaksanain. Jadi kalau nggak dilaksanain, ya otomatis fakuluman bighairi ilmin ya'malu amaluhum abunatun abunatu. Orang yang beramal ibadah karena pakai ilmu, lah tuh baru nggak diterima, mardud. Oleh karena itu apa? Ya pakai tuh ya, amalin tuh yang diajarin sama guru kita di sini, terapkan. Ya ini kalau kita sholat wajib terdengar bacaan-bacaan itu minimal oleh diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Pada jam sekalian di sini kita ada guru kita Sohibul Masjid Mukarram Musnad Fatah. Kita doakan semoga diberikan kesehatan, panjang umur ya, sehingga bisa terus istiqomah untuk
siarkan agama Allah di kampung kita ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada guru kita Muhammad Ustaz Isa bin Khalid ya sebagai imam ini, semoga dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat. Ustaz Saiful Fala, tadi ada sejak kemana? Ngopi di belakang. Ya, semuanya yang ada di sini saya doain semoga dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak yang berlimpah sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan aman, dengan tenang, dengan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Kita dipilih sebagai orang yang beriman kepadanya. Sebab manusia itu di kolom dunia banyak Pak, miliaran, bahkan 8 miliar lebih. Tapi yang iman Islam itu kurang lebih 1 miliar, termasuk daripada kita ini. Artinya apa? Kita ini bakal diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersyukur. Kenapa? Ya, dengan iman Islam ini kita akan diselamatkan. Mana ayatnya? Banyak sekali dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu. Bahwasanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh nanti ketika mati mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi yang sering kita baca itu, Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Innal ladzina amanu wa amilus solihat, bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, iman percaya kepada Allah, kepada Rasulullah, ya, kepada hal-hal yang gaib, ya, seperti adanya alam barzah, alam kubur, alam akhirat dan seterusnya. Nah, kemudian dia beramal soleh nih kayak kita nih, mau tunduk patuh, disuruh perintah Allah suruh sholat, diperintah Allah untuk puasa, kita puasa. Nah, kalau udah mati, kata Allah, apa balasannya? Lahum jannatin tajri min tahtiha an-nar. Mereka nanti ketika sudah mati dimasukkan ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Masya Allah. Itu kalau kita pikir-pikir sungai-sungai itu jangan kita asumsikan kayak sungai Kalimalang atau Ciliwung. Ya, di sana itu sungainya ada 4 macam. Yaitu apa? Anharu min labanin. Anharu min labanin yaitu adalah sungai susu. Masya Allah. Bahan dasar bangunannya Pak, bangunannya itu bukan dari batu atau semen, tapi fondasi-fondasinya itu semua dari emas. Sungai-sungainya itu akan mengalir di setiap rumah kita nanti yang ahli surga. Subhanallah. Sungai susu. Kemudian apa? Kemudian sungai madu. Wa anharu min asalin. Dan kedua adalah sungai Sungai madu. Kemudian wa anharu min khamrin. Yang ketiga adalah sungai homer. Homer itu minuman keras. Kalau di sini di dunia diminum mabok. Kan banyak jenisnya itu homer tuh. Ya, ada mulai dari whisky, brandy, yang ada yang disebut kopi topi miring dan sebagainya. Itu mabok, kalau di sini haram. Tapi kalau nanti di sana di akhirat Allah siapkan itu lezat diminumnya, enak, nikmat, ya, nggak ada bikin kepala pusing dan sebagainya. Dan yang keempat sungainya adalah wanharum min ma'in ghairi asin, yaitu sungai air yang jernih. Allah. Ya, seperti itu. Itu semua nanti dikasih setiap orang, setiap rumah yang disiapkan sama Allah di dalam surga itu, yaitu seperti itu. Mudah-mudahan kita semuanya ya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau saya yakin Pak, yakin kalau ini kita semua ini pasti bakal dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu janjinya tidak pernah ingkar. Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu pasti benarnya. Beda dengan manusia kan? Kan manusia berjanji belum diangkat saya janji ini itu 100 butir janji, aku kalau ditepatin, ada yang begitu? Banyak.
banyak. Masya Allah. Seperti itu manusia. Tapi Allah inna wa'adallahi haqqun. Janji Allah itu pasti benarnya. Oleh karena itu apa? Kita yakin kalau Allah pasti akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dalam surah yang lain, surah Al-Baqarah dijelaskan, wa basyiril ladzina amanu. Kata Allah, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Apa? Annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa hum fiha khalidun. Berikan kabar gembira ini kepada kita, kata Allah. Siapa? Yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa? Ketika mereka mati, nanti mereka akan dimasuki dalam surganya Allah SWT. Yang mana mereka apabila diberikan buah-buahan, Masya Allah, nanti dalam surga bermacam-macam buahan, Pak, diberikan oleh Allah SWT. Mereka ada berkata nih ahli surga, nah ini buah dulu yang kami pernah makan di dunia. Ya seperti yang sekarang kita kenal buah itu banyak macam. Ada durian, ya. Ada apa lagi? Rambutan, ya. Apa lagi itu? Jeruk, anggur dan sebagainya. Itu juga dijelaskan di dalam surah Yasin yang sering kita baca. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim. Lahum fiha fakihatun, dalam surga itu bermacam-macam buah siapa sama Allah SWT. Wa lahum ma yad'un, dan apa yang kau akan inginkan, yang kau pinta, dikasih sama Allah SWT. Subhanallah. Itulah begitu nikmatnya. Ya, yang disiapkan sama Allah SWT bagi mereka orang-orang yang beriman, yang percaya nih ketika hidupnya percaya kepada Allah, mau tunduk patuh kepada Allah. Nanti kalau mereka sudah mati, ini kayak Al-Mukarram, ya, guru kita di sini sendiri di sini, itu ada Saudara Muhammad Haris. Beliau sudah dimasukin dalam surganya Allah SWT. Amin. Kuburnya sudah dijadikan taman surga. Saya percaya itu. Kenapa? Itu janji Allah seperti itu. Ya, Masya Allah. Oleh karena itu apa? Ketika mereka diberikan apa? Buah-buahan, mereka berkata, ini dulu waktu di dunia saya sudah pada makan buahan-buahan ini. Masya Allah, didatangkan kembali. Waktu bihi mutasyabiha, dan yang lain-lainnya ditambahin sama Allah. Terus apa lagi? Wa azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Oh, ditambahin Pak, istri-istri kita dari bangsa bidadari. Ini dari seorangnya Pak, dikasih 70 bidadari. Subhanallah. Jadi kalau yang istrinya sekarang 1 ditambah 70 bidadari, boleh nggak? 70 plus 1. Kalau yang 2 berarti 70 plus. Benar, Masya Allah. Ya, yang istrinya 2, yang 3, berarti makin banyak. Begitu. Subhanallah. Jadi kalau sekarang ini pada takut nikah lagi, ya udah tungguin aja Pak. Tungguin aja nanti di sono. Ya, dikasih itu sama Allah sementara 70 bidadari, Masya Allah. Wa ja'alnahunna abkara. Dalam surah Al-Waqiah jelas begitu. Yang selalu itu kalau bidadari itu selalu perawan Pak. Kalau disentuh, ya, kemudian kembali perawan lagi, Masya Allah. Ya, waja'alnahunna abkara urban akrabali ashabil yamin. Kan begitu? Subhanallah. Itu Allah jelaskan sudah. Makanya kita beruntung kita menjadi orang-orang yang beriman. Berarti kita ketika nanti mati kita akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu apa? Jalankan nih puasa ini dengan apa? Dengan hati yang ikhlas, yang ridho, ya, dengan kesabaran. Kenapa? Karena puasa ini adalah melatih diri kita untuk bersabar. Contohnya apa? Kalau belum waktu maghrib, contohnya di rumah nggak ada siapa-siapa, itu pada bikin kopi nggak merokok? Tergantung siapanya ya begitu. Lah kalau dia misalnya iman kepada Allah, biar kata nggak ada siapa-siapa juga dia nggak bakalan bikin
kopi sama merokok atau dia goreng nasi siang-siang, betul nggak? Kenapa? Karena Allah Maha melihat, Allah tahu. Dia nggak bakal berbuat seperti itu. Artinya, sekalipun itu barang itu bagus nanti, ya, cakep dan sebagainya, kita kepengen sekali. Kalau belum milik kita, artinya jangan diambil. Misalnya ya, ke masjid ya, pakai sendal jepit, pas lihat ada sendal kulit cakep banget, pulangnya kira-kira diambil apa enggak? Nah, jangan, kalau bukan milik kita jangan diambil. Masya Allah, itu artinya apa? Melatih kesabaran seperti itu. Puasa seperti itu, waktu belum istilahnya kalau belum waktunya maghrib jangan minum, jangan makan dulu. Itu kan pelajaran buat kita. Jadi barang orang sekalipun cakep dan sebagainya, nah itu jangan diambil kalau belum menjadi hak kita. Dengan cara seperti dengan cara jual beli, gitu ya, kita beli dan sebagainya, itu namanya sudah hak kita, boleh digunakan. Itu puasa melatih kesabaran. Oh, jadi apalagi nih ya dalam kondisi sekarang ini gara-gara COVID kemarin banyak orang yang pada hilang apa ya, pekerjaan, ekonominya pada merosot, banyak di PHK, pabrik-pabrik pada bangkrut, perusahaan-perusahaan begitu juga. Kemudian apa, pedagang-pedagang juga yang di BKT semua pada dilarang, kan pada otomatis pada ya kalau punya duit mereka ya, artinya apa, pendapatan pada merosot. Yang pada kerja itu tuh Grab, kan nggak boleh pada narik orang ya, akhirnya apa ya, otomatis pendapatannya pada apa, iya berkurang. Nah, ini perlu kesabaran di situ tuh, perlu kesabaran supaya apa ya, jangan sampai stres menghadapi ekonomi seperti ini ya. Masya Allah, sabar. Wabashir sabirin, kata Allah, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sabar. Masya Allah, lagi puasa ini hikmahnya seperti itu. Jangan, Masya Allah, dengan kejadian-kejadian itu akhirnya orang banyak yang pada stres dan sebagainya. Termasuk dari antaranya juga para ustaz-ustaz juga kena imbasnya. Kemarin tuh banyak pengajian-pengajian ditutup, undangan-undangan ditutup. Akhirnya ustaz berbohong juga ya. Allah. Tapi sabar kalau bisa, insyaallah ya. Para jamaah sekalian, jadi hikmahnya daripada puasa ini yaitu melatih kita untuk bisa menahan kesabaran. Sebab apa? Kesabaran inilah yang akan membawa kepada keselamatan. Contohnya seperti tadi tuh, kalau barang orang kita nggak sabar misalnya diambil, nah, kalau ketahuan kira-kira bawa pulang nggak? Masya Allah, kalau di sini mungkin bisa dimaafin, kalau di jalanan orang, Masya Allah, udah nggak tahu, dianggap orang udah itu digebukin, Masya Allah, alhamdulillah bin dzalik. Tuh, gara-gara nggak sabar, barang orang diambil, ya seperti itu, bukan haknya diambil. Ya. Ini kan jadi bahaya untuk dia itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi dengan adanya puasa ini, mari kita latih kesabaran kita dan terus kita istiqomah untuk senantiasa menjalankan segala apa yang diperintahnya, ya, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah SWT. Dan kalau kita mati nanti, insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Dalam ayatnya Allah katakan, ya innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang berkata Allah adalah Tuhanku, kemudian dia istiqomah terus, dia ibadah terus kepada Allah, ya, sampai Allah mengambil dia, sampai Allah mewafatkan dia, maka kata malaikat datang kepada orang itu, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu prihatin, jangan kamu bersedih, wa abshiru bil jannah, kamu akan diberikan kabar gembira bahwasanya kamu akan dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, allati kuntum tu'adun, yang kamu dijanjikan.
Surga yang kita ini sekarang telah dijanjikan sama Allah. Nah kalau udah mati nanti baru kita bisa melihatnya, baru kita bisa merasakannya. Ya, kalau sekarang belum. Makanya banyak ada yang ragu-ragu, banyak orang yang ragu-ragu. Oh itu akhirat itu ramalan. Ustaz aja belum pernah kesana ustaznya. Lah iya, mau ustaz belum mati, betul nggak? Kan ada yang ngomong gitu ya, nenek ya. Oh itu akhirat itu ramalan kan biasa lah. Ya udah mati aja, kalau mati belum percaya ya. Pada kali ini apa? Mari kita dengan adanya tausiah ini kita ambil hikmahnya, bahwasanya kehidupan kita ini di dunia ini hanyalah sementara, kemudian yang akhir kekal selamanya, yaitu di akhirat nanti negeri kita yang khalidina fiha abada, yang kekal selama-lamanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.